Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Listiawan dengan NIM 19251794. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Berhubung sekarang saya sedang ingin mengerjakan tugas individu dari matkul pendidikan Pancasila, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bedah nanti satu-satu di dalam presentasi kali ini. Hari ini saya akan menjelaskan analisis dari nilai-nilai Pancasila, ideologi di era milenial. Isi slide-nya itu ada isi teks, judul utamanya ada analisis nilai-nilai Pancasila, ideologi di era milenial. Sumber utamanya itu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Lalu subjudulnya itu membumikan ideologi negara sebagai jati diri bangsa. Lalu yang terakhir itu ada link artikelnya, nanti saya sudah cantumkan di sebelah sini mungkin, atau di sini saya nanti sudah saya tabel-tabelkan, jadi nanti tinggal di copy paste saja teman-teman. Lalu kita lanjut ke dalam materinya di sini. Oke, di sini ada Pancasila, jati diri dan landasan negara. Pertama-tama teman-teman, kedudukan sentral. Pancasila itu bukan hanya ideologi saja teman-teman, tetapi juga jati diri dari identitas bangsa Indonesia. Lalu kedua ada acuan perilaku. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintah wajib mengacu pada nilai-nilai yang tergandung di dalamnya. Jadi pejabat tidak bisa semena-mena seakan-akan mereka tuh punya kekuasaan, padahal mereka harus mematuhi juga Pancasila itu apa, dan semua itu ada aturan-aturan tersendiri ya teman-teman ya. Lalu ada nilai yang sempurna. Isi dan kandungan nilai dalam Pancasila dinilai sudah sangat bagus sebagai dasar negara. Dan sifat terbukanya adalah Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka, namun isinya tidak bisa berubah-ubah seiring perkembangan zaman teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada 5 nilai asas Pancasila ya teman-teman. Menegaskan kembali 5 asas utama yang tergandung di dalam Pancasila itu ada 5 ya teman-teman ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah menekankan kepada kepercayaan dan kepada ketakwaan terhadap Tuhan, serta pentingnya toleransi sesama umat beragama teman-teman. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui harkat dan martabat manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia ini sangatlah penting ya teman-teman, agar tidak terjadi terpecah belah ya teman-teman ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu adalah menekankan pada musyawarah dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pemilihan umum teman-teman ya. Lalu yang kelima ada keadilan sosial, mewujudkan keadilan sosial secara merata dan seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa merasakan keadilan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang saling baku hantam atau saling iri dengki karena ketidakadilan ya teman-teman ya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus saling adil teman-teman. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu adalah membumikan ideologi Pancasila dalam keseharian. Begini teman-teman, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidaklah susah karena nilai-nilainya itu sudah berakar dari kearifan lokal. Misalkan bidang bahasa dan budaya. Sila ketiga, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya teman-teman ya. Karena kita sedang berada di negara Indonesia, jadi kita harus menggunakan bahasa kita yang baik dan
bisa dimengerti oleh sesama bangsa Indonesia, teman-teman. Yang kedua adalah bidang ekonomi, yaitu mengacu kepada sila kelima. Mencintai barang-barang produksi lokal ya teman-teman ya, atau Indonesia untuk mengangkat ekonomi rakyat. Bidang sosial dan agama, yaitu adalah sila ke-1 teman-teman. Menjaga toleransi antar umat beragama, ini sudah pasti dan harus ya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya kubu satu dan kubu lain ya teman-teman. Jadi kita harus toleransi. Bidang politik, sila ke-4. Berpartisipasi dalam pemilu teman-teman, dan mengutamakan musyawarah. Jadi tidak ada yang golput ya. Bidang keragaman, yaitu ada sila ke-3. Sudah pasti menjaga persatuan di tengah kemajemukan ya teman-teman. Oke, kita ke slide terakhir, yaitu adalah kesimpulan saya mencari artikel dan analisis saya kemarin. Pancasila adalah kontrak sosial. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial yang akan terus berlaku selama disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, mandat pendiri bangsa. Menerapkan ideologi Pancasila secara benar merupakan cita-cita Bapak pendiri bangsa Indonesia. Yang ketiga, tantangan era milenial. Artikel menyiratkan bahwa tantangan di era modern ini untuk memastikan nilai-nilai luhur ini terus diimplementasikan oleh setiap generasi teman-teman. Yang keempat dan yang terakhir, relevansi teman-teman. Nilai Pancasila adalah landasan abadi yang harus menjadi pikiran dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi tentang arti Pancasila dan analisis saya terhadap nilai-nilai Pancasila untuk tugas proyek ini ya teman-teman. Terima kasih untuk dosen matkul pendidikan Pancasila. Saya mohon pamit. Terima kasih.